Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 101 Dingwei. Ye Feng tidak memiliki belas kasihan untuk Han Feiyu, dan dia tidak tahu berapa banyak tamparan yang dia tampar. Dia merasa tangannya sakit, dan akhirnya melemparkannya ke tanah. Dia berdiri dan berjalan menuju orang lain, berteriak satu demi satu. Kamu Fen, jangan berkelahi lagi, dia akan mati. Zhang Wenchang terlihat sangat gugup. Jangan khawatir, hidup mereka sangat sulit. Tidak sampai seperempat jam berlalu, tempat itu benar-benar bersih, dan semua orang pingsan. Ye Fen memandang lelaki tua yang depresi di kedai minuman, dan kemudian melihat ke beberapa kedai minum di kejauhan, lalu berhenti, dan bertanya dengan suara rendah, orang tua di kedai minuman. Orang yang menjalankan kedai minum di sini mereka semua adalah orang yang sama seperti saya, tanpa banyak bakat, menyia-nyiakan separuh hidup mereka, dan tidak memiliki prestasi ketika mereka tua, tetapi mereka tidak ingin pergi. Zhang Wenchang menghela nafas. Ye Fen mengangguk, lalu berkata dengan suara rendah, ceritakan tentang situasi orang-orang ini, dan lihat apakah saya dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah masa depan Anda. Kamu tidak perlu melakukan ini, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Zhang Wenchang menggelengkan kepalanya karena terkejut. Melihat teman sekelas tua yang polos ini, Ye Fen menghela nafas, menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata, saya tidak akan main-main, beritahu saya secara detail, jika tidak, bagaimana kita bisa menghadapi akibatnya. Ye Fen mendengarkan dengan seksama. Setelah itu, dia mencibir dan berkata, bukankah hanya ada seorang saudari yang berada di alam Life Spring, jadi dia berani menjadi begitu sombong dan menggertak teman sekelasnya. Zhang Wenchang menghela nafas, dan berkata, di mana ada terang, ada kegelapan, dan di mana ada putih, di situ ada hitam. Di mana itu? Campur aduk, dan jika kamu tidak menyukainya, kamu hanya bisa menahannya. Suasana hati Ye Fen sangat gelisah, dan dia berkata, aku akan menyelesaikan semuanya, dan kemudian aku akan menanganinya lagi. Dapatkan menyingkirkan saudara perempuan Chen Feng dan melihatmu diintimidasi oleh mereka, aku merasa tidak nyaman. Zhang Wenchang tergerak sekaligus ketakutan ketika mendengar kata-kata ini, jadi dia menghentikannya untuk melanjutkan, melihat ke belakang ke kiri, dan berkata, jangan tidak menyebabkan masalah. Anda tidak tahu cara berlatih, dan Anda dapat mengalahkan orang-orang ini hanya karena fisik Anda jauh lebih unggul dari orang biasa setelah makan buah suci semacam itu, tetapi Anda tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya seorang biksu di dunia. Alam kehidupan musim semi adalah... Ye Fen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan main-main di sini. Ekspresi Zhang Wenchang tiba-tiba berubah, dan dia berkata, cepatlah, atau tunggu mereka bangun dan undang wanita itu ke sini. Masalahnya akan menjadi besar, bahkan jika Yi meninggalkan pelatihan, itu tidak akan bisa menghentikannya. Jika aku pergi seperti ini, mereka akan melampiaskan amarahnya padamu. Tidak apa-apa, mereka tidak berani membunuhku, mereka membunuh sesama murid saya tanpa alasan. Orang-orang, Anda harus membayar hidup Anda dengan hidup Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang saya, cepat keluar dari sini. Zhang Wenchang mendorong Ye Fen dengan cemas, mendesaknya untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat ini, Ye Fen merasa bahwa Han Feiyu dan Chen Feng di tanah terbangun, dan dia segera berkata dengan lantang, oke, kalau begitu, aku akan segera kabur dari sini. Setelah menginjaknya beberapa kali, dua orang di tanah menahan rasa sakit yang parah dan tidak berteriak, mereka berpura-pura tidak sadar, dan akan meminta seseorang untuk mencegat dan membunuh Ye Fen setelah dia pergi. Ayo pergi, Zhang Wenchang mendesak dengan gugup dan cemas, ada sungai di luar gerbang gunung. Aku ingat kamu sangat pandai berenang. Setelah kamu keluar, kamu bisa melompat ke sungai dan berenang sebanyak mungkin. Kalau tidak, wanita itu aku bisa terbang, dan aku akan segera menemukanmu. Oke, aku mengerti. Ye Fen berkata dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Zhang Wenchang mengikuti di belakang dan melihatnya pergi. Begitu keduanya pergi, Chen Feng tiba-tiba duduk, menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin pergi, tidak semudah itu, aku akan menghancurkanmu. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata, kakak Chen, pergi dan minta adikmu untuk memburunya. Kamu harus menangkapnya, dan jika kamu tidak mengulitinya hidup-hidup, kebencian di hatimu akan sulit untuk diselesaikan.
Ye Fen datang di belakang gerbang gunung, dia menoleh dan berkata kepada Zhang Wenchang, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, cepat kembali. Cepat pergi, hati-hati." Desak Zhang Wenchang, wajahnya penuh kecemasan. "Oke, selamat tinggal." Ye Fen berbalik dan melangkah pergi. Sungai di depan gerbang Tianshan Gua Yuding sangat lebar dan deras. Ye Fen berjalan menyusuri sungai, tetapi tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berjalan sangat lambat. Dia sedang menunggu para pengejar. Sekarang, dia paling percaya diri dengan kecepatannya. Setiap kali dia terbang dengan seluruh kekuatannya, lautan kepahitan emas akan membubung ke langit, dan disertai kilat dan guntur, tubuhnya akan dibanjiri cahaya keemasan dan kilat. Luar biasa cepat. Bahkan jika aku benar-benar tidak bisa bertarung, aku masih bisa melarikan diri. Hanya setengah jam berlalu, dan terdengar suara menembus hulu sungai, dan beberapa orang bergegas menaiki pelangi. Tidak semudah itu. Seorang wanita berpakaian biru berteriak pelan, roknya berkibar dan berburu, dan mendarat di depan Ye Fen, menghalangi jalan Ye Fen. Setelah itu, 3 lainnya juga terbang, memotong rute pelarian Ye Fen dan mengelilinginya di tengah. Keempat orang ini semuanya adalah biksu di alam takdir musim semi, 2 pria dan 2 wanita, semuanya berusia 20-an, semuanya terlihat buruk, dan mereka sama sekali tidak menganggap Ye Fen sebagai orang yang hidup. Ye Fen menatap wanita cantik berbaju biru di depannya, dan bertanya, "Apakah kamu saudara perempuan Chen Feng? Kamu kejam ketika kamu masih muda, jika kamu dewasa, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita, ayo membasmimu sebagai momok hari ini." Ye Fen tidak marah, berkata, "Sungguh lelucon, siapa yang kejam dan siapa yang menjadi momok, saya pikir Anda tahu betul di dalam hati Anda." Wanita berbaju biru itu menatapnya dan berkata, "Apa maksudmu, dibenarkan menyakiti seseorang? Kamu tidak tahu orang seperti apa saudaramu itu, dia mendominasi dan menggertak sesama muridnya, dan bahkan mengancam akan memukuliku, keterampilanku tidak sebaik yang lain, dan setelah diberi pelajaran, aku memintamu untuk datang dan membunuhku, kamu benar-benar saudara perempuannya yang baik, kamu dilahirkan oleh ibu yang sama, bahkan karaktermu juga sama. Kamu mencari kematian." Wanita berbaju biru itu tidak menyangka Ye Fen berani membantahnya seperti ini, dan wajahnya sangat jelek. 3 orang di sebelahnya tidak terlalu memperhatikan Ye Fen, dan salah satu pria berkata dengan santai, "Chen Yu, kamu mengundang kami semua, ini terlalu merepotkan, tidak perlu memobilisasi kerumunan, bukan? Bukankah itu hanya manusia biasa, dengan apa bedanya semut, bunuh saja mereka secara langsung, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Cepat singkirkan, tidak perlu membuang waktu. Sebaiknya aku pergi kembali dulu, untuk berurusan dengan manusia seperti itu, 1 jari dapat membunuh mereka, di mana? Kita harus datang ke sini." 2 lainnya bahkan lebih lugas, memperlakukan Ye Fen sebagai orang mati dan tidak memandangnya sama sekali. "Jangan bunuh dia, simpan untukku." Sebuah suara datang dari hulu sungai, dan Chen Feng berlari kencang. Han Feiyu juga menutupi dadanya dengan tangannya, berdarah dari sudut mulutnya, bergegas ke sisi ini, menggertakkan giginya, dan berteriak, "Kita tidak bisa membiarkannya mati dengan bahagia." "Orang?" Ye Fen melihat keempat orang di depannya, dan melihat Chen Feng dan Han Feiyu tidak jauh, senyum muncul di sudut mulutnya. Di sebelahnya, seorang pria mencibir dan berkata, "Apakah kamu pikir kamu bisa pergi hidup-hidup?" Wanita lain berkata dengan jijik di wajahnya, "Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati, untuk manusia sepertimu, aku bisa membunuh. Anda hanya dengan 1 ludah, membunuhmu tidak ada bedanya dengan menghancurkan kutu busuk. Jangan sembrono di kehidupan selanjutnya, jika tidak, kamu akan sama seperti hari ini, dan kamu tidak tahu bagaimana caranya mati." Pria lain menggoda. Pakaian Chen Yulan berkibar, niat membunuh di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia berkata, "Membunuhnya benar-benar kotor tanganku, biarkan anak bermargahan itu membunuhnya, dan orang-orang di pintu tidak akan bergosip." Melihat Chen Feng dan Han Feiyu segera akan bergegas ke sini, Ye Fen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menghela nafas, dan berkata, "Aku benar-benar ingin membunuhmu." Setelah selesai berbicara, Ye Fen tiba-tiba mendapat masalah dan bergegas langsung ke seseorang 3 meter jauhnya. Pria itu menamparnya dengan keras.
Seorang manusia tiba-tiba meluncurkan seorang pembunuh, dan beberapa orang yang hadir tidak siap. Kecepatan Yevhen terlalu cepat, seperti sambaran petir. Dia tiba di pendekatan pria itu sekaligus, dan menamparnya dengan suara keras. Gendang telinga orang-orang berdengung. Kekuatan tamparan. Tidak terbayangkan. Kepala pria itu terbelah, matanya penuh ketakutan dan keengganan. Dia tidak mengerti mengapa manusia begitu menakutkan sampai dia mati, dan dia ditampar hidup-hidup. Selama proses ini, wanita lain juga menjerit. Buku emas yang dikorbankan Yevhen seperti matahari yang diselimuti api dewa emas. Buku itu melintas dan langsung memotong kepalanya. Darah menyembur keluar dan mayat itu jatuh ke tanah. Itu hanya hitungan sepersekian detik. Yevhen langsung berurusan dengan dua biksu di alam mata air kehidupan. Chen Yu dan pria itu mundur dengan cepat, mengorbankan senjata mereka, dan berdiri di depan mereka. Ini adalah... Mereka berdua merasa merinding, tidak pernah menyangka bahwa pemuda tampan di depan mereka begitu menakutkan. Dia mengangkat tangannya dan membunuh kedua rekan mereka. Apa yang kamu katakan juga cocok untukmu. Yevhen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bahkan tidak tahu bagaimana mati. Wajah Chen Yu dan pria itu sangat jelek, dan mereka terbang ke udara tanpa mengatakan sepatah kata pun, hanya ingin terbang menjauh. Tidak jauh dari sana, Chen Feng dan Han Feiyu benar-benar terpana. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Dua biksu di alam Life Spring meninggal dalam sekejap, yang membuat mereka merasa ketakutan. Kemana harus pergi? Buku emas Yevhen mengalir ke tubuhnya, dan tripod emas kecil terbang dalam sekejap, mengejar pria itu seperti kilat emas. Kiang-kiang, dua getar logam terdengar, dan dua harta roh pria itu semuanya hancur, dan kuali emas kecil menembus kepalanya, dan begitu melewatinya, mayat itu langsung jatuh ke tanah. Tripod emas kecil tidak berhenti, dan dengan cepat mengejar Chen Yu. Cahaya keemasan bersinar dan tak terkalahkan, dan itu menghancurkan tiga harta Chen Yu menjadi bubuk satu demi satu. Tidak! Teriak Chen Yu ngeri, menunjukkan kekuatan magisnya, nyala api yang menyilaukan keluar dari antara telapak tangan dan jari-jarinya, dan bergegas menuju kuali emas kecil. Langit penuh kemegahan. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan kuali kecil sama sekali. Itu menyala keemasan, sangat menyilaukan, dan tidak bisa dihancurkan, menembus dahi Chen Yu di tempat, meninggalkan lubang darah seukuran ibu jari, dan mayat itu jatuh. Kuali kecil itu bersinar terang, dan terbang ke belakang, sangat menarik perhatian, dan tampak seperti pesona alam. Aku menantikan saat ketika satu senjata menghancurkan semua dharma. Dengan kilatan kecemerlangan, Xiao Ding menghilang ke dalam tubuh Yevhen. Laut emas kepahitanku berbeda, dan kekuatan ilahi yang dikandungnya berkali-kali lipat dari orang biasa, dan itu tidak mengecewakanku. Yevhen tidak memiliki banyak emosi tentang pertempuran ini, karena dia melihat keempat orang ini, dia tahu, pasti bisa dipenggal. Tidak jauh dari sana, Chen Feng dan Han Feiyu menjadi pucat dan melarikan diri. Kaki mereka gemetar, dan mereka terhuyung-huyung saat berlari. Keduanya ketakutan setengah mati. Karena kamu sudah datang, jangan kembali. Yevhen mendatangi mereka dalam beberapa langkah, mengulurkan tangannya dan menekan ke depan. Chen Feng terbunuh di tempat, dan jatuh dengan keras ke dalam debu. Han Feiyu berteriak ngeri, jangan bunuh aku. Tidak ada yang akan bekerja untukmu, pamanmu akan membunuhku, apa? Kamu. Han Feiyu berteriak putus asa, wajahnya pucat pasi, tidak. Elder Han sedang menunggumu di bawah. Yevhen sangat rapi, menunjuk, membunuh Han Feiyu sepenuhnya. Setelah membersihkan tempat kejadian, Yevhen baru saja berdiri ketika terdengar suara menusuk di langit, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih, wajah kekanak-kanakan, dan sikap abadi terbang bersama Zhang Wenchang dan mendarat dengan cepat. Alhamdulillah, kamu aman dan sehat. Zhang Wenchang sangat bersemangat dan berlari dengan cepat, berkata, saya mengundang penatua M. Ayun ke sini, dan dia akan mengirimmu pergi. Yevhen sangat tersentuh, dan tersenyum, Don jangan khawatir, hidupku sulit. Kamu. Pada saat ini, ekspresi penatua M. Ayun tiba-tiba berubah. Dia mencium bau darah, menatap Yevhen, dan berkata, kamu membunuh mereka semua. Mereka ingin membunuhku, tidak mungkin, aku tidak punya pilihan selain melawan. Yevhen menjawab dengan tenang.
Orang tua ini tidak asing dengan Ye Fen, dia adalah orang yang membawa Liu Yi dan Zhang Wenchang kembali ke Jade Cauldron 3 tahun lalu, dan dia adalah orang pertama yang melihat tubuh suci kuno Ye Fen. Kamu. Meskipun tetua Ma Yun tampak seperti peri, dia menunjukkan niat membunuh saat ini. Penatua Ma Yun, saya selalu sangat menghormati Anda. Sejak pertama kali saya bertemu, saya merasa bahwa Anda adalah seorang penatua yang baik hati. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Saya pikir Anda harus memahami benar dan salah. Ye Fen perlahan naik ke udara, api dewa emas menyala di luar tubuhnya, seperti dewa di dalam debu. Dia melanjutkan, dengan kecepatanku, kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu bisa berlatih? Wajah tetua Ma Yun penuh keterkejutan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kamu adalah tubuh suci yang sunyi, jelas tidak dapat berkultivasi, tetapi sekarang kamu telah mencapai alam kehidupan musim semi. Mungkinkah buah suci itu dari tanah terlarang kuno yang sunyi memiliki efek yang luar biasa? Kultivasi semacam ini kecepatannya mengerikan. Itu hanya kebetulan. Apakah kamu bersedia bergabung dengan Kuali Gyoku? Penuh dengan harapan. Saya menghargai kebaikan Anda. Saya terbiasa bebas dan tidak terkendali, jadi saya benar-benar tidak cocok untuk bergabung dengan sekte manapun. Ma Yun menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal, dan menghela nafas, kami semua melewatkan hari itu, dan kami berbalik kamu pergi. Elder Ma, bagaimana kamu akan menangani urusan hari ini? Ye Fen bertanya dengan tenang. Di bawah, Zhang Wenchang benar-benar terpana, menatap kosong ke arah Ye Fen yang diselimuti oleh cahaya keemasan yang indah, dia merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Aku tahu karakter orang-orang itu. Tetua Ma Yun merenung lama sebelum berkata, kamu, ayo pergi. Terima kasih, senior. Ye Fen melanjutkan, aku ingin membawa Wenchang pergi. Apakah kamu khawatir tentang dia? Tetua Ma Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, saya membawa Wenchang dan Yi kembali ke pintu, dan saya tidak cukup merawat mereka. Hari ini saya menerima Wenchang sebagai murid. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mempermalukannya lagi. Kalau begitu aku bisa yakin, terima kasih penatua Ma. Di bawah, Zhang Wenchang merasa seolah-olah sedang dalam mimpi, merasa bahwa semua ini tidak nyata. Senior, tolong jangan beritahu saya tentang saya. Ma Yun mengangguk dan berkata, saya mengerti. Ye Fen mendarat di tanah, datang ke Zhang Wenchang, dan berkata, selamat tinggal, saya akan datang menemui Anda di masa depan. Sampai Ye Fen pergi untuk waktu yang lama, Zhang Wenchang masih diam-diam memperhatikan arah yang dia tuju. Meskipun kamu agak membosankan, kamu baik hati, kebaikan adalah berkah. Penatua Ma Yun datang, menepuk pundaknya, dan kemudian melihat ke arah yang ditinggalkan Ye Fen, bingung, bertanya-tanya apa dia pemikiran. 2 hari kemudian, Ye Fen mendengar bahwa keluarga Jiang dari keluarga Huanggu dan Tanah Suci Yao Guang bergabung dan akan memasuki area terlarang di Huanggu. Setelah mendapat kabar, dia bergegas ke sana. Zona terlarang kehidupan yang menakutkan itu terletak di pusat kerajaan Yan, dan orang-orang dapat pergi ke sana dari segala arah, tetapi karena keluarga Jiang dan Tanah Suci Yao Guang telah menentukan rutenya, hampir semua biksu yang mendengar berita tersebut memilih arah ini. Beberapa hari telah berlalu, keluarga Jiang dan orang kuat dari Tanah Suci Yao Guang tinggal di sebuah kota kecil di luar gunung, dan mereka masih tidak berniat untuk pergi, dan para biksu lainnya tidak punya pilihan selain berkeliaran di luar gunung. Ye Fen awalnya ingin pergi sendirian, tetapi ketika dia mempelajari sesuatu, dia berkeringat dingin dan memutuskan untuk mengikuti di belakang Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang. Biarkan mereka menghadapi bahaya dulu, dan aku akan memancing di perairan yang bermasalah di belakang. Godaan obat suci terlalu besar baginya. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, dia harus mengumpulkannya. Keuntungan terbesarnya adalah dia telah mengambil sejenis buah suci, yang bisa menahan area terlarang. Di daerah luar gunung, banyak wajah aneh terlihat setiap hari. Para biksu dari Dongguang terus-menerus datang, dan semakin banyak orang. Ye Fen telah berkeliaran dalam beberapa hari terakhir dan mendapat banyak berita berharga. Saat itu, tanah suci tertentu dari sekte abadi menyerang tanah terlarang kuno, dan hasilnya benar-benar dimusnahkan. Sejak itu, tanah terlarang kuno menjadi semakin menakutkan. Ini memiliki pengaruh besar pada para biksu. Itu bisa memenjarakan semua sihir.
kekuatan, dan bahkan memotong orang yang kuat menjadi manusia. Ini mungkin kesempatan bagiku. Ye Fen tidak takut, tetapi matanya bersinar terang. Setengah bulan lagi berlalu, dan keluarga Jiang serta Tanah Suci Yao Guang masih belum pergi, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Pada hari ini, Ye Fen benar-benar melihat Yoi, Wang Ziwen, Lin Jia, dan Li Xiaoman dari kejauhan, dilindungi oleh keluarga Jiang dan banyak orang kuat dari Tanah Suci Yao Guang, berjalan ke kota kecil itu. Ye Fen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa kedua keluarga pasti tahu bahwa orang-orang ini telah masuk dan keluar dari tanah terlarang kuno, dan mereka mungkin ingin mengetahui situasi dari mereka, dan bahkan membiarkan mereka pergi bersama mereka. Mati, mati, semua orang mati. Seorang tua gila berambut putih menangis dan tertawa di luar gunung, mengulangi beberapa kata berulang kali. Ye Fen berjalan ke arahnya dan bertanya kepadanya, "Orang tua, apa yang kamu bicarakan?" "Mati, mati, semua orang mati. Selama kamu memasuki area terlarang, tidak ada yang bisa bertahan." Dia menangis dan tertawa, gila, berkata, "Saya telah melihat gambar darah mengalir ke sungai dan tulang seperti gunung." "Kamu?" Ye Fen menatapnya dengan heran. "Cepat kembali, atau kamu akan mati juga." Orang tua gila itu tertawa dan menangis. "Ada tulang mati yang tak terbatas, gunungan mayat dan lautan darah. Itu di sini lagi." Ye Fen bingung, penuh ketidakpuasan warna solusi. Pada saat ini, seorang wanita tua muncul tidak jauh dari sana, menatap kosong ke orang gila tua yang tidak jauh dari sana, dan berkata pada dirinya sendiri, "Mungkinkah dia? Bukankah semua yang terbunuh telah dihancurkan di tanah terlarang kuno? Kenapa aku melihatnya lagi?" Mendengar kata-kata ini, Ye Fen tiba-tiba merasa pusing. Tulang mati tanpa batas, gunung mayat dan lautan darah, itu di sini lagi. Orang tua gila berambut putih itu menangis dan tertawa sebentar, berjalan mondar-mandir di daerah di luar gunung. Bab 102 Ramalan menjadi kenyataan. Orang gila tua abu-abu menangis dan berteriak, berlarian di pegunungan, pakaiannya terlihat sangat tua, sama sekali tidak seperti pakaian zaman ini tidak jauh dari sana. Ye Fen memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya, mungkinkah itu karakter dari 6.000 tahun yang lalu? Itu terlalu mengejutkan, dan hatinya penuh dengan gelombang kejut. Ye Fen telah tinggal di Gua Lingsu untuk sementara waktu, dan memiliki pemahaman tertentu tentang faksi ini. Penatua tertua hanya beberapa ratus tahun, dan itu sudah dianggap sebagai satu-satunya selebritas yang tersisa. Jika orang tua gila di depannya adalah karakter 6.000 tahun yang lalu, dia akan terlalu mengejutkan. Konsep seperti apa usia yang begitu lama? Sudah berlangsung lama sejarah tahun-tahun, berjalan melalui banyak zaman terang atau gelap, benar-benar merupakan buku sejarah yang hidup, yang benar-benar tak terbayangkan. Di sisi lain, lelaki tua itu juga mengejutkan. Mampu mengenali orang gila tua ini, kemungkinan besar itu adalah juga karakter pada periode yang sama. Kelihatannya tidak berbeda dengan wanita tua biasa di pedesaan. Tapi usianya membuat orang merasa linglung dan pusing. Ini adalah perasaan yang mengejutkan dan aneh. Ye Fen dalam keadaan linglung, dan tiba-tiba dia tertegun, Shu tua menghilang tanpa suara, dan dia tidak melihat gerakan sama sekali. Itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Mati, semua mati. Orang gila tua itu juga berangsur-angsur pergi. Pada saat ini, banyak orang bergegas menuju kota kecil di luar gunung. Semuanya berebut untuk menjadi yang pertama. Ye Fen tidak tahu kenapa, jadi dia mengikuti di belakang orang-orang itu, ingin melihat apa yang terjadi. Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang akhirnya akan memasuki tanah terlarang kuno. Ye Fen mengetahui dari suara orang banyak bahwa Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang akan memasuki pegunungan, dan mereka sekarang merekrut orang jika mereka mau bergabung, mereka bisa mendapatkan perlawanan ramuan terkutuk. Sejumlah besar biksu berkumpul di luar kota kecil, semuanya menunggu dua negara adidaya untuk mendistribusikan ramuan tersebut. Setelah setengah jam, terdengar suara gemuruh di kota kecil, seolah-olah ribuan pasukan sedang berlari kencang. Ratusan ksatria duduk di atas semua jenis binatang ajaib, dengan aura pembunuh dan semangat juang yang tinggi, bergegas keluar dari kota kecil. Semua binatang aneh itu bersinar dengan kecemerlangan dan sisik. Semuanya tidak menyentuh tanah, mereka berada 3 kaki di atas tanah, berderap dalam kehampaan, seperti tsunami.
Paksaan agung mengguncang 10 arah, ratusan ksatria ditutupi dengan baju besi ilahi, hanya mata mereka yang terbuka, dan binatang buas secara bertahap melangkah ke langit, semakin tinggi dan lebih tinggi dari tanah, dan langit dan bumi semua orang gemetar, dan atmosfer pembunuhan menyelimuti seluruh kota dan daerah sekitarnya. Boom! Di belakang ratusan ksatria yang kuat, 50 kereta perunggu muncul, dengan noda darah hitam di atasnya, penuh bekas pisau dan lubang pedang, menggambarkan kecemerlangan mereka, memancarkan suasana kuno dan sunyi. 50 kereta kuno perunggu menghancurkan langit, membuat suara memekakkan telinga, sebesar tsunami. Para biarawan di kereta itu lebih keras daripada fluktuasi mengerikan yang dipancarkan oleh para ksatria itu. Langit sepertinya dihancurkan oleh mereka. Roda bergulir, kuno kereta naik ke langit. Setelah kereta kuno, puluhan pelangi ilahi membubung ke langit, dan basis kultivasi orang-orang ini jelas lebih tinggi. Orang-orang ini menjaga 2 kereta khusus. Suara burung phoenix bergema di langit, dan bulu dari 9 burung eksotis itu sangat indah, bersinar dengan kecemerlangan dan kecemerlangan, tubuh mereka beraneka warna, dan panjangnya lebih dari 10 meter, seperti burung phoenix legendaris. Menarik kereta 5 warna ke langit. Ke-9 burung eksotis itu pasti memiliki darah phoenix di tubuhnya, dan mereka adalah keturunan gagak dewa. Itu adalah kereta Chaoyang 9 phoenix dari Tanah Suci Cahaya Gemetar. Tidak super kuat tidak bisa naik kereta ini. Sayangnya begitu para tetua, 1 orang cukup untuk menghancurkan 6 gua kerajaan Yan. Banyak biksu di luar kota sedang berdiskusi, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. Barisan yang kuat seperti itu benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba, raungan binatang buas itu mengguncang langit, membuat telinga orang berdengung, dan jiwa mereka bergetar karenanya. 9 binatang aneh yang menyerupai penembak jitu emas menarik kereta batu giok dengan cahaya berkilauan, membubung menembus awan dan mengusir kabut, mengirimkan semburan syok suara gemuruh naik dari kota kecil ke langit. Ini adalah kereta dewa keluarga Jiang. Mereka yang tidak berhubungan langsung dengan keluarga Jiang tidak bisa mengendarainya. Mereka pasti penatua. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan di dekat pelangi, datang ke langit di atas kota, menatap kerumunan, dan berkata, ramuan kami terbatas, dan tidak mungkin untuk mendistribusikannya sesuka hati. Jika Anda ingin menerima itu, Anda harus mematuhi perintah kami. Penjadwalan. Ada keributan di bawah, kondisinya agak keras, dan banyak orang khawatir mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam dan langsung mundur. Terlalu banyak. Saya tidak mau menerimanya. Saya khawatir saya tidak tahu bagaimana cara mati. Panas. Beberapa biksu tetap tinggal, benar-benar berencana untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan langsung pergi setelah menerima ramuan, tidak mematuhi perintah. Orang tua di langit terus mentransmisikan suaranya, dan gelombang suara mengguncang langit, berkata, kami tidak akan memperlakukan siapapun sebagai umpan meriam, selama kami maju dan mundur bersama kami. Banyak orang tidak mempercayainya dan mempertanyakannya orang tua di atas dengan sabar menjelaskan. Pada akhirnya, cukup banyak orang yang tetap tinggal, tetapi sebagian besar memilih untuk menonton daripada berpartisipasi. Setengah jam kemudian, orang-orang dari Tanah Suci Yaoguang dan keluarga Jiang mulai berbaris jauh ke dalam gunung, dan sejumlah besar biksu mengikuti di belakang, tidak berusaha mendapatkan obat suci. Ambil saja obat mujarab. Nyatanya, hanya sedikit orang yang ingin memasuki tanah terlarang kuno, mereka hanya ingin mencari di luar, dan tidak ada yang mau mempertaruhkan hidup mereka untuk ramuan itu. Meskipun Tanah Suci Yaoguang dan anggota keluarga Jiang memiliki banyak kesombongan di kota kecil itu, setelah memasuki pegunungan yang dalam, semua orang menahan aura kuat mereka dan menjaga sikap rendah hati serendah mungkin. Sebelum itu hanya untuk menakut-nakuti biksu lainnya. Ada banyak makhluk asing yang kuat di sekitar tanah terlarang kuno. Bahkan yang kuat di Tanah Suci mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Kita harus membagi menjadi 7 kelompok dan memasuki area kehidupan terlarang melalui rute yang berbeda. Tidak ada yang mengira Tanah Suci Yaoguang dan keluarga Jiang akan membuat keputusan seperti itu di pegunungan yang dalam, dan para biksu di belakang saling memandang, tidak tahu kelompok mana yang harus diikuti. Biksu yang aktif tersenyum dan berkata, apakah perlu memikirkannya? Jiu Feng Zhou, 7 pekerja memiliki kereta yang terbang ke baju besi itu, jadi kami akan mengikutinya.
Namun, semua orang yang membuat rencana seperti itu kecewa. Kereta Jiu Feng Zhou Feng Chaoyang dan kereta dengan cahaya bersinar semuanya menghilang dalam sekejap mata. Kehilangan pandangan. Tanah terlarang kuno itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Setiap biksu kuat yang masuk dapat direduksi menjadi manusia. Kedua tetua tidak akan masuk jauh. Mereka akan menemui kita di pinggiran dan membantu kita memusnahkan makhluk asing yang mengancam. Penjelasan ini membuat semua orang sangat kecewa. Memasuki area kehidupan terlarang, ada kematian dan tidak ada kehidupan. Mari kita lihat dari kejauhan, dan jangan ikut bersenang-senang. Pada saat itu, banyak biksu mundur. Mereka semua berhenti dan berhenti bergerak maju. Brigade perkasa dari Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang dengan cepat terbagi menjadi 7 kelompok dan terbang ke langit, maju dari arah yang berbeda. Ye Fen melihatnya dan memutuskan untuk mengikuti sekelompok orang di tengah. Dia tidak terbang di langit, tetapi maju di pegunungan dan hutan di tanah. Meski banyak orang mundur, tetapi masih ada banyak biksu yang mengikuti. Ye Fen berjalan sangat lambat, dan dia tidak mengikuti sampai semua orang pergi. Tulang mati tanpa batas, gunungan mayat dan lautan darah, itu datang lagi. Pada saat ini, orang gila tua berambut putih tiba-tiba muncul, tidak jauh dari Ye Fen, dan dia tiba-tiba mengejarnya. Orang tua, apa yang kamu katakan bisa diandalkan? Semua orang akan mati, katanya pada dirinya sendiri dengan bingung. Mengapa orang tua gila selalu mengatakan itu? Itu benar-benar menakutkan, tetapi memikirkan dia mengigau. Ye Fen santai lagi. Tidak mungkin untuk mundur dari beberapa kata, obat suci harus dikumpulkan, yang terkait dengan masa depannya. Ye Fen melanjutkan perjalanan, meninggalkan orang tua gila itu jauh di belakang. Sebagian besar kultivator es di depan sedang terbang, jadi mereka sangat cepat. 1 jam kemudian, mereka sampai di pegunungan yang jaraknya lebih dari 200 mil dari tanah terlarang kuno. Ketika kami tiba di daerah primitif ini, ada lebih banyak binatang buas. Tapi ada begitu banyak biksu, semua binatang memilih untuk mundur, jauh dari jalan. Perjalanannya mulus. Tanah Suci Yao Guang dan keluarga Jiang mungkin berjarak kurang dari 100 mil dari zona kehidupan terbatas, jadi tidak ada bahaya sama sekali. Kita juga akan pergi ke daerah terlarang kuno. Berkeliling tepi. Banyak biksu di depan sedang berdiskusi, mereka mengejar sampai ke bawah, dan mereka merasa sedikit lega karena tidak menemui bahaya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan datang dari kedalaman pegunungan primitif, dan terdengar teriakan ngeri di kejauhan, dan banyak biksu dengan cepat melarikan diri. Ayo pergi, Tanah Suci Yao Guang dan tim keluarga Jiang sudah habis. Banyak biksu melarikan diri ke belakang Yu Hong, wajah mereka penuh ketakutan, mereka tidak ingin tinggal sejenak, dan melarikan diri ke arah gunung. Apa yang terjadi? Biksu di belakang bertanya dengan bingung. Makhluk asing yang kuat muncul di depannya. Ia melahap sebagian besar Tanah Suci Yao Guang dan para ksatria dari keluarga Jiang dalam satu gigitan. Itu menghancurkan 7 atau 8 kereta perunggu kuno menjadi bubuk dengan satu cakar. Mereka semua mati karena syok. Mengerikan. Tidak ada satu orang pun yang lolos dari tim tengah keluarga Jiang dan Tanah Suci Yao Guang, dan mereka semua mati. Mendengar perkataan mereka yang kabur, banyak orang ketakutan. Binatang buas itu terlalu menakutkan, dan itu benar-benar memusnahkan semua orang. Ye Fen merasa ada yang tidak beres menurut dunia, ada banyak binatang aneh yang kuat di luar tanah terlarang kuno. Tapi itu tidak akan secara khusus ditujukan pada para biksu, seharusnya tidak terlalu tragis. Tiba-tiba, ada semburan fluktuasi energi yang mengerikan dari pegunungan di kejauhan, dan setelah beberapa saat, teriakan banyak biksu datang, dan sejumlah besar biksu melarikan diri dengan panik. Apa yang terjadi? Seekor binatang buas muncul dan mencabik-cabik semua orang di depan. Tak seorang pun dari Tanah Suci Yao Guang atau keluarga Jiang melarikan diri hidup-hidup, dan mereka semua mati. Para biksu di belakang semuanya ketakutan setelah mendengar ini. Sekelompok orang lain menghilang, yang di luar dugaan semua orang. Ye Fen merasa semakin tidak nyaman, sebelum dia benar-benar memasuki tanah terlarang kuno, 2 pasang pria dan kuda mati. Ini bukan pertanda baik, dia tidak bisa tidak memikirkan lelaki tua gila itu. Tiba-tiba, suara tangisan Phoenix bergema di langit, dan bulu dari 9 burung eksotis itu sangat indah, dan cahayanya bersinar terang,
seperti api dewa yang berkobar, menarik kereta dewa 5 warna melintasi langit. Penatua Tanah Suci Yao Guang akhirnya bergerak. Tidak perlu melarikan diri sekarang. Dia pasti akan membunuh binatang buas di depan. Semua orang berpikir begitu. Namun, dalam sekejap, ekspresi semua orang berubah, karena mobil Jiu Feng Chaoyang itu sebenarnya sedang kabur. Ya Tuhan! Itu ternyata adalah burung peng yang legendaris. Di langit, seekor burung raksasa menutupi langit. Sayapnya terbentang hingga ratusan meter, seluruh tubuhnya menyilaukan, dan kecemerlangan ilahi menyilaukan, seolah-olah terbuat dari emas, seluruh tubuhnya berwarna emas, seperti awan emas, bergegas dengan cepat, mengejar 9 Phoenix kereta Chaoyang. Melihat pemandangan ini, Ye Fen berlari kembali tanpa ragu-ragu. Kedalaman gunung benar-benar tidak normal. Semua jenis binatang aneh yang kuat muncul, dan bahkan para tetua Tanah Suci Yao Guang hanya bisa berlari untuk hidup mereka. Itu terlalu tidak normal. Bisakah kata-kata orang gila tua itu menjadi kenyataan? Ye Fen merasa sedikit berbulu, dan dia berjalan di atas pelangi di pegunungan dan hutan. Itu tidak melambung ke langit, karena takut ditemukan oleh binatang alien yang menakutkan. Tiba-tiba, terdengar teriakan ketakutan di depan, dan sejumlah besar biksu melarikan diri ke pegunungan yang dalam seperti air pasang. Ada binatang buas yang menghalangi jalan di depan, larilah. Terlalu tragis, ratusan orang hancur menjadi kabut darah dalam sekejap mata. Ye Fen tiba-tiba merasa pusing, bahkan sirkuitnya terputus oleh binatang itu. Bukan kabar baik, satu-satunya hal yang dia syukuri adalah dia tidak bergegas ke langit sekarang, kalau tidak mungkin akan berbahaya. Pegunungan primitif ini dalam kekacauan, dikelilingi oleh binatang buas yang menakutkan, dan banyak biksu mulai terbang ke samping, mencoba menerobos. Tiba-tiba, semburan duka datang, dan mobil Jiu Feng Chaoyang dihentikan untuk ketujuh kalinya. Rok besar itu sangat ganas, menyinari cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, menutupi langit dan menutupi langit, mencabik-cabik dua burung yang tampak seperti Phoenix hidup. Raungan marah datang, dan seorang lelaki tua bergegas keluar dari mobil Jiu Feng Chaoyang, dan tanda besar seperti darah merah terbang keluar dari tubuhnya, yang dengan cepat membesar, dan itu sebesar gunung dalam sekejap mata, dan itu jatuh ke arah burung peng. Cahaya keemasan yang cemerlang membubung ke langit, tubuh Bengso Uxie meletus dengan mimo yang menyilaukan, sayap emasnya menebas, dan terdengar suara keras di langit, dan segel besar berdarah itu terbang di tempat. Pada saat yang sama, pusaran emas muncul di depan Peng Yao, seperti mata laut yang besar, dengan cepat menelan mobil Jiu Feng Chaoyang dan lelaki tua di dalamnya. Pusaran emas besar. Itu menyebabkan gunung-gunung di bawah berguncang, seolah-olah akan dicabut. Melahap semua benda berwujud ke segala arah. Ada tangisan sedih, dan semua binatang yang tampak seperti burung Phoenix ditelan oleh pusaran emas. Terlihat jelas bahwa burung 5 warna itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan darah yang besar, dan musnah seluruhnya. Itu juga berubah menjadi bubuk di tempat. Jenggot dan rambut lelaki tua itu semuanya terentang, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, yang semuanya adalah semua jenis harta spiritual, memenggal kepala Garuda. Tapi burung rok itu terlalu kuat, ribuan bulu emasnya bermekaran, menembakkan cahaya keemasan seperti pedang tajam, semua harta spiritual di langit diblokir, dan bahkan hancur berkeping-keping. Ekstrim. Bunuh. 3 kata itu bergetar seperti guntur, dan seluruh pegunungan primitif bergemuruh. Dahinya benar-benar membuka mata vertikal dan menembakkan 3 cahaya ungu, dan bersamaan dengan dia meminum tianyin 3 karakter, menembus 3 lubang darah di tubuh burung rok emas sekaligus. Burung-burung berkicau, dan batu emas terbang tinggi, menumpahkan darah emas, tetapi lukanya berhenti dalam sekejap, dan dengan cepat menukik kembali. Tubuh lelaki tua itu membesar dengan cepat, dan dalam sekejap dia berdiri tegak, menjadi raksasa yang lebih tinggi dari gunung. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih Peng Niao, mencoba mencabik-cabiknya. Segel merah besar yang terguncang sebelumnya juga terbang kembali dan jatuh. Pada saat yang sama, mata vertikalnya tiba-tiba berubah menjadi pedang ungu besar, yang ditebasnya. Para tetua Tanah Suci Yao Guang menunjukkan semua jenis kekuatan gaib, mencoba menekan Peng Niao. Namun, pada saat ini, dia benar-benar putus asa, dan burung batu bersayap emas berubah menjadi matahari keemasan, yang menyala-nyala,
dan cahaya keemasan membanjiri langit dan bumi. Pedang raksasa ungu hancur tanpa suara, segel merah dengan cepat hancur, dan para tetua tanah suci cahaya gemetar diatomisasi di tempat, berubah menjadi cahaya berdarah, dan akhirnya menghilang menjadi abu dan asap, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Di pegunungan purba, banyak biksu yang ketakutan, sungguh mengejutkan bahwa para tetua tanah suci Shaking Light benar-benar dimusnahkan. Para tetua yang bermartabat dari Shaking Light Holy Land semuanya telah berubah menjadi abu. Rock ini terlalu menakutkan, kata Ye-Fan pada dirinya sendiri. Rock itu seperti peri, ia tidak datang ke dunia, ia adalah keturunannya. Mendengar ini, Ye-Fan buru-buru menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua gila itu muncul tidak jauh dari sana pada suatu waktu. Ada jeritan satu demi satu, dan dari waktu ke waktu terdengar bahwa orang-orang yang baru saja melarikan diri secara horizontal semuanya mundur. Binatang asing yang menakutkan muncul ke segala arah, dan tidak diketahui berapa banyak biksu yang terbunuh. Seseorang berteriak di dalam mobil penembak jitu keluarga Jiang. Di langit, 9 binatang aneh ditutupi dengan sisik emas, diselimuti kecemerlangan yang cemerlang, dan bergegas ke arah mereka sambil menarik kereta. Sangat luar biasa. Para tetua keluarga Jiang juga aktif lari. Apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Semua orang tercengang. 9 mata-mata emas melarikan diri seperti anjing yang berduka, menarik kereta dan bergemuruh melintasi langit. Seorang lelaki tua berlumuran darah berdiri di atas kereta batu giok, berjuang untuk melawan binatang buas di belakang. Diburu. Tapi semua ini sia-sia, cakar binatang besar menampar seperti bukit, menghancurkan kereta di tempat, menghancurkan 9 dewa emas menjadi kabut darah, dan menghancurkan lelaki tua itu. Adegan yang mengejutkan ini membuat semua orang terkesiap, sangat gila. Bahkan para tetua dari keluarga Huanggu tidak dapat menahan pukulan dari binatang buas itu, binatang buas yang kuat macam apa ini. Raungan yang memekakan telinga membuat jiwa orang bergetar, dan kabut hitam mengepul, dan binatang buas yang menakutkan muncul dalam tubuh aslinya. Sangat ganas, berdiri di langit jauh, dan aura berdarah yang tragis membuat orang merasa kedinginan. Itu sebesar gunung, dan memiliki rasa penindasan yang mengerikan. Ada banyak kabut hitam di sekitarnya. Tubuh besar menjulang, dan bentuknya seperti unicorn. Namun, ia memiliki 9 kepala ular besar, yang terlihat luar biasa ganas. Pada saat yang sama, ke segala arah, lebih dari selusin binatang yang mendominasi dunia muncul satu demi satu, mereka semua berbeda, dan semuanya sangat menakutkan. Beberapa di antaranya bersinar dan menyilaukan, melebihi terik matahari di langit. Semuanya ajaib. Dikelilingi ke segala arah, tanah suci Aoguang dan 7 orang keluarga Jiang semuanya musnah. Sejumlah besar biksu yang mengikuti di belakang dan ingin memancing di perairan yang bermasalah semuanya dikepung, dan tidak ada yang lolos. Hati Ye-Fan terasa dingin saat itu, ramalan orang gila tua itu sepertinya menjadi kenyataan. Depresi tumpul meletus dalam sekejap, dan kemegahan iblis yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Fluktuasi yang mengerikan membuat gunung-gunung bergetar. Semua binatang aneh menyerang dan membunuh banyak biksu. Gunung dan hutan tiba-tiba berteriak keras, nyawa terus menghilang, tanah berlumuran darah, dan banyak mayat berjatuhan di tanah. Masing-masing dari lusinan binatang buas yang menakutkan dapat membunuh para tetua tanah suci Yaoguang dan keluarga Jiang sekarang mudah untuk membunuh biksu yang tersisa. Hanya dalam 1/4 jam, hutan pegunungan berubah menjadi dunia berwarna darah, medan syura. Jeritan semakin berkurang, dan hutan pegunungan diwarnai merah oleh kabut darah. Melihat lelaki tua gila itu tidak jauh dan tidak pergi, Ye-Fan bergegas mendekat, meraih lengannya, dan berkata, "Kamu benar-benar leluhur yang hidup." Dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan, dan dia berpegangan erat pada orang tua gila itu, mungkin hanya lelaki tua ini yang bisa membawanya pergi dari tempat ini. Ramalan maniak tua itu menjadi kenyataan. Bab 103 Peti Mati Perunggu Raksasa muncul kembali. Kabut dan kepakan pada tanggal 16, hutan penuh dengan bau amis yang menyengat, dan duri-duri penuh dengan ternak. Di bawah teknik kontemplasi, di antara hutan berbatu, ada mayat yang tergeletak satu demi satu. Hutan pegunungan yang luas itu sunyi, tidak ada suara, keheningan seperti kematian. Ramalan orang gila tua itu menjadi kenyataan. Melihat sekeliling, ada tulang di mana-mana. Semua orang mati, darah menodai tanah.
Kong bergumam pada dirinya sendiri. Kamu salah. Setidaknya kami berdua selamat. Ye Fen memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Belum lama ini, dia melihat dengan matanya sendiri adegan selusin binatang buas yang membantai para biksu. Itu adalah pembantaian total, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Pada saat itu, Ye Fen berpikir bahwa dia akan melakukannya mati juga, sekuat tanah suci Yao Guang dan para tetua keluarga Jiang rentan terhadap binatang buas yang menakutkan itu. Namun, yang tidak dia duga adalah orang tua gila itu berdiri di hutan, cekikikan tanpa henti, dan semua binatang buas itu dihindari dia dari kejauhan. Wu! Air mata orang tua gila itu, dengan air mata yang panjang mengalir di matanya yang keruh. Dia merobek rambut putihnya yang acak-acakan dengan keras. Menangis ke langit, memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya, lalu mulai berkeliaran di hutan seperti hantu. Dia tidak pernah memandang Ye Fen dari awal sampai akhir, benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Ye Fen mengikutinya dari dekat, takut binatang aneh itu akan datang lagi. Maniak tua itu kehilangan akal, dan akhirnya mendaki gunung berbatu, melihat ke arah tempat tandus dan terlarang, dalam keadaan linglung. Dia tidak bergerak untuk waktu yang lama, seperti fosil. Pada akhirnya, dia berdiri di sini sepanjang malam, mata tuanya yang mendung tidak pernah berkedip, sampai pagi akan segera terbit, dan sinar matahari pertama masuk ke matanya, dan dia kembali sadar. Lagunya adalah selesai. Ayo, ayo. Aku sudah selesai, sampai jumpa lagi, seru orang tua gila itu 3 kali. Kemudian dia menyeringai dan berjalan menuruni gunung. Ketika lelaki tua gila itu mengambil langkah besar, Ye Fen terkejut menemukan bahwa dia benar-benar menyusut 1 inci dalam beberapa langkah, jika Ye Fen tidak menopangnya dan memegang salah satu lengannya. Sudah lama dibuang tanpa bekas. Pola Dao. Pada saat ini, Ye Fen tercengang. Setiap jejak orang gila tua itu luar biasa, dan ada garis-garis misterius yang terjalin dengannya, yang memiliki rasa alami dari sajak Dao. Dia benar-benar sangat terkejut. Prestasi orang tua gila ini tidak terbayangkan. Semua gerakannya terkonsentrasi dengan sajak Dao, dan dia dapat meninggalkan tanda Dao dengan santai. Tidak ada cara untuk memperkirakan wilayahnya. Legenda, Daowen. Itu adalah kekuatan besar kuno yang memahami sifat dunia, dan meniru apa yang mereka dapatkan setelah mereka mendapatkan sesuatu, dan itu adalah warisan dari pemahaman spiritual mereka. Terlalu menakutkan bagi orang gila tua untuk mengubah dirinya menjadi pola Dao, hanya dengan 1 gerakan, sebanding dengan kekuatan kuno yang legendaris. Tidak heran binatang aneh yang dapat dengan mudah membunuh para tetua di tanah suci itu seperti dewa wabah ketika mereka melihatnya. Ye Fen bergumam pada dirinya sendiri, sangat terkejut, memusatkan seluruh energinya, dan menghafal pola di tanah. Dia hampir tergantung pada orang tua gila, menatap setiap jejak kaki dengan seluruh perhatiannya, dan semua pola menghilang dalam sekejap. Ini akan hilang secara otomatis dalam sekejap. Tapi garis-garis ini sama, dan setiap jejak kaki adalah tanda yang sama, sampai jauh dari hutan pegunungan yang penuh tulang. Ye Fen telah menghafalnya sepenuhnya. Ada banyak biksu di pegunungan yang jauh melihat ke kedalaman, tetapi tidak ada yang berani masuk dan menjelajah. Orang-orang ini lebih berhati-hati dan merasakan sesuatu yang buruk terjadi di hutan yang dalam. Mereka tidak menindaklanjuti kemarin, tetapi memilih untuk berhenti di area luar dan melarikan diri. Jika demikian, akan ada lebih banyak tulang di hutan. Ye Fen melirik ke belakang, misalnya, hanya dia dan orang gila tua yang keluar hidup-hidup, dan tidak ada yang bisa tenang. Orang gila tua itu melambaikan lengan bajunya yang compang-camping, dan segera melemparkan Ye Fen beberapa meter jauhnya. Terlihat jelas bahwa dia akan pergi. Tolong berhenti, Pak Tua, junior ini bersedia mengikuti di sisimu dan mendengarkan ajaranmu. Ye Fen buru-buru mengejarnya, orang tua gila itu tampak sedikit sadar, memandangnya dengan curiga, dan berkata, siapa kamu? Aku seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali, tidakkah kamu ingin berubah menjadi Loes denganku? Setelah mengatakan itu, orang gila tua itu melambaikan lengan bajunya dan menghilang dalam sekejap. Ye Fen berdiri di sana sebentar, lalu mengambil jalan memutar untuk meninggalkan pegunungan dan berjalan keluar dari gunung. Setelah kembali, Ye Fen melihat Yowie, Lin Jia, Li Xiaoman,
dan Wang Ziwen di luar gunung, mereka bersama sesepuh masing-masing dan tidak pergi jauh ke dalam gunung. Tidak lama setelah berita itu menyebar, seluruh dunia terkejut, mengguncang Donghuang. Di dekat tanah terlarang kuno yang tandus, ada klan iblis yang kuat yang akan segera lahir, dijaga oleh binatang buas alien yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa selamat dari penyusup, itu lebih menakutkan daripada makam kaisar iblis. Itu adalah syura ladang yang memanen kehidupan. Penyebaran yang cepat menyebar ke seluruh dunia, yang membuat biksu manusia di seluruh hutan belantara timur sangat gelisah. Seseorang secara langsung menunjukkan bahwa hati yang terbang keluar dari makam kaisar iblis 2 tahun lalu diwarisi oleh seorang kaisar iblis yang kuat dari klan iblis. Donghuang. Setengah bulan kemudian, Tanah Suci Yaoguang dan keluarga Jiang semua mengirim orang kuat keluar gunung ini. Dikabarkan bahwa seorang tetua dari Tanah Suci Yaoguang dan saudara laki-laki dari patriark keluarga Jiang bergandengan tangan. Tembakan besar yang sebenarnya datang, dan kota kecil itu menjadi tempat pertemuan lagi. Ye Fen tidak tinggal di luar gunung, dia tidak mau menyerah, dan ingin menunggu insiden itu untuk menenangkan diri sebelum mencoba menemukan cara untuk masuk lebih dalam. Selusin dewa berikutnya, setiap hari ada orang kuat yang pergi jauh ke pegunungan untuk dijelajahi, tetapi mereka semua pergi tanpa kembali. Tidak sampai para tetua Yaoguang Tanah Suci dan orang-orang besar dari keluarga Jiang berangkat sendiri sehingga semua orang merasa bahwa masalah itu akan terungkap. Hingga siang dan malam yang lalu barulah kedua sosok besar itu kembali dengan wajah pucat, dan berita yang lebih mengejutkan menyebar ke seluruh penjuru Astelan Timur. Kedua sosok tua itu memaksa mata mereka terbuka. Melihat ratusan mil jauhnya, mereka melihat yang mengejutkan di atas jurang tanah terlarang kuno Xiuhuang. Peti mati perunggu besar muncul. Binatang buas yang kuat itu sepertinya ingin masuk ke tempat terlarang. Arya mengambil peti mati perunggu kuno, dan untuk sementara memblokir area luar. Ketika Ye Fen mendengar berita itu, dia terkejut. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi pada peti mati perunggu besar itu. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Kamu tidak jatuh ke dalam jurang, mengapa itu muncul lagi? Setengah bulan kemudian, berita lain datang. Makhluk asing yang kuat itu akhirnya bergerak, tetapi berakhir dengan kegagalan. 7 makhluk asing masuk, tetapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Pada akhirnya, makhluk asing yang kuat itu berhenti mengepung tanah terlarang kuno dan bubar. Wastelan Timur mendidih, dan peti mati perunggu kuno muncul di tanah terlarang kuno, yang menyentuh saraf semua orang besar. Namun, tidak ada tanah suci atau keluarga kuno yang bertindak gegabah, dan kekuatan mengerikan dari klan monster itu semuanya kembali dengan kekalahan, yang membuat mereka waspada. Hingga 1 bulan kemudian, 3 negara adidaya dari Tanah Suci Yaoguang, keluarga Jiang, dan keluarga Ji bergabung kembali untuk menembus area terlarang kehidupan. Kali ini, masih banyak kultivator es yang datang, tetapi kebanyakan dari mereka datang untuk menyaksikan kegembiraan, sedikit yang ingin benar-benar mendalami, dan semua faksi menonton. Kamu Fen adalah kamu, tepat di luar gunung. Seorang wanita yang sangat cantik menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memiliki tubuh yang ramping, lekuk tubuh yang anggun, dan penampilan yang anggun. Dia memiliki sosok iblis dan wajah peri. Dia memiliki sepasang mata phoenix merah, sedikit miring ke atas, dengan temperamen menawan yang sangat alternatif, sangat menggoda. Lin Jia. Ye Fen juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ditemukan oleh Lin Jia. Nyatanya, dia sudah tahu bahwa Lin Jia, Yoi, Wang Ziwen, dan Li Xiaoman ada di kota kecil di depan. Kali ini, ketiga pihak bergabung dan mengirim mereka lagi, kemungkinan besar untuk menanyakan sesuatu kepada mereka. Tidak jauh dari sana, beberapa ksatria yang kuat bergegas menaiki tunggangan mereka setelah mendengar suara itu. Dia adalah temanku, jangan salah paham, Lin Jia berteriak dengan tergesa-gesa, dan para ksatria berhenti di kejauhan. Mereka adalah Ye Fen bertanya. Mereka adalah orang-orang dari Shaking Light Holy Land. Jika Yoi, Wang Ziwen, Li Xiaoman dan aku ingin keluar, akan selalu ada seseorang yang menjaga kita. Lin Jia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini semua adalah masalah di dunia latihan, dan kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu, dunia latihan di Donghuang sekarang sangat kacau. Dia melirik Ye Fen dan berkata, mengapa kamu di sini, anak kecil? Bagaimana kabarmu selama 3 tahun terakhir?
Yeven tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja, semuanya berjalan dengan baik. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa memberitahuku, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikannya. Lin Jia memutar matanya ke arahnya, lalu tersenyum menawan, dan berkata, sepertinya kamu telah menjalani kehidupan yang baik dalam 3 tahun terakhir, yang berbeda dari yang aku bayangkan. Pada titik ini, dia menghela nafas, dan berkata, waktu berlalu. Ah, sudah 3 tahun dalam sekejap mata, dan aku benar-benar merindukan masa lalu. Mungkin suatu hari kita bisa kembali. Hampir tidak ada harapan. Pada titik ini, Lin Jia sepertinya mengingat sesuatu, dan berbisik, di masa depan, jika ada masalah, kamu bisa pergi ke Gua Yanxia untuk menemukanku. Sekarang pergilah dengan cepat. Tanah terlarang. Jika orang-orang itu tahu bahwa kamu telah mengambil buah suci, kamu juga akan mendapat masalah, kamu harus cepat menjauh dari sini. Yeven tidak banyak bicara, mengangguk dan berkata, hati-hati. Namun, masalah masih datang. Dalam 1/4 jam terakhir, Yeven diam-diam dikelilingi oleh selusin ksatria di tengah gunung. Ksatria tua di kepala membuat Yeven sangat takut, dia tidak mencoba menerobos, karena dia merasakan gelombang-gelombang menakutkan di tubuh lelaki tua itu, jika dia bergerak dengan gegabah, pihak lain mungkin akan meledak dalam sekejap. Aku mengerti mengapa kamu ada di sini, oke. Yeven sangat tenang saat aku pergi bersamamu. Pada akhirnya, Yeven dibawa kembali ke kota, tetapi dia tidak melihat Lin Jia, Yoi, Li Xiaoman, Wang Ziwen dan lainnya. Orang-orang di Tanah Suci Cahaya mengetahui bahwa dia telah mengambil buah suci, mendandaninya sebagai seorang ksatria, dan ingin menggunakannya untuk mengambil obat suci pada saat kritis. Kamu pasti bisa menahan kekuatan kutukan saat itu jika kamu ksatria tua yang memilih obat suci. Tanah Suci tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, diperingatkan, dengan cahaya tajam berkedip di matanya. Saya mengerti bahwa Yeven mengangguk, tetapi saya mencibir di hati saya. Ketika saya memasuki tanah terlarang kuno, saya tidak tahu siapa yang akan memanfaatkan siapa. 5 hari kemudian, Tanah Suci Yaoguang, keluarga Jiang, dan keluarga Ji kembali menuju pegunungan yang dalam. Yeven melihat Lin Jia, Li Xiaoman, Yoi, Wang Ziwen, Zhang Ziling, dan Liu Yi dari kejauhan, dan mereka semua dibawa ke sini. Namun, saat ini, Yeven menunggangi binatang buas dan mengenakan baju besi dewa, dan beberapa orang itu tidak dapat mengenalinya. Kali ini, tidak ada binatang buas mengerikan yang ditemui di jalan, dan ketiga pihak berhasil mencapai penanda batas daerah terlarang kuno. Beberapa kereta berkilauan menggantung di langit, tidak lagi bergerak maju, dan beberapa tembakan besar siap menerima bantuan dari luar. Mereka sendiri tidak berani mengambil risiko, karena tanah terlarang kuno memiliki pengaruh terbesar pada kekuatan super. Mereka bahkan dapat direduksi menjadi manusia. Memasuki tanah terlarang kuno yang tandus lagi, Yeven merasa sedikit bersemangat. Mungkin kesempatan uniknya akan datang. Pada saat yang sama, dia memikirkan peti mati perunggu besar. Untuk beberapa alasan, dia melarikan diri dari jurang dan muncul di Gunung Suci. Obat suci harus dipetik. Beberapa sosok besar mentransmisikan suara di langit, dan beberapa kereta bersinar terang. Bab 104 orang di area terlarang 6.000 tahun lalu. Di 3 daerah terlarang kuno, kayu kuno yang kuat membentang ke segala arah seperti naga bertanduk. Pohon-pohon tua menjulang ke langit seperti bukit. Tanaman merambat tua yang setebal tangki air seperti ular melingkar, yang masing-masing dapat melilit gunung. Lingkarannya penuh, dan jaringnya kuat. Jika Anda tidak mengetahui detailnya, Anda akan mengira itu adalah sebidang tanah murni ketika Anda melihat vegetasi yang subur dan vitalitas di sini. Namun, jika Anda amati dengan cermat, Anda akan segera menemukan sesuatu yang tidak normal. Di area terlarang yang begitu luas, Anda tidak dapat mendengar burung dan hewan hei, tidak ada jejak semut dan serangga, dan hampir sunyi. Kali ini, ketiga keluarga bergabung, dipilih dengan cermat, dan tidak membawa banyak biksu, hanya total lebih dari 80 biksu. Ada 9 orang suci di bagian terdalam dari gunung terlarang ini, kita bertiga akan bergerak maju secara terpisah, dan kemudian kita masing-masing akan mendaki gunung suci, untuk menghindari distribusi obat ajaib yang dipanen tidak merata. Suda Oling, seorang ksatria tua dari Tanah Suci Cahaya, menyarankan ini. Sebanyak lebih dari 30 orang datang ke Tanah Suci Cahaya.
Semuanya tinggi, dan mereka semua mengendarai binatang aneh, yang semuanya adalah binatang besar dan kuat. Karena, apakah itu biksu atau monster, setelah memasuki tempat ini, sumber kekuatan ilahi akan dipenjara, sehingga sulit untuk menggunakan kekuatan magis. Berdasarkan pertimbangan ini, keluarga Jiang membawa lebih dari 20 orang-orang kuat, dan lelaki tua terkemuka, Jiang Hansong, duduk di atas golem yang ditutupi sisik hitam, dan berkata sambil tersenyum, kata-kata saudara Susalah, tempat ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui, lebih baik kita maju bersama. Saya pikir bahkan jika kami hanya mendaki Gunung Suci, obat ajaib yang kami ambil akan cukup untuk kami bertiga bagikan. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang berhasil. Kami tidak dapat membubarkan pasukan kami. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Jiang Hansong melirik Ye Fen secara tidak sengaja, dan warna aneh muncul di matanya. Hati Ye Fen tiba-tiba bergetar. Dia sangat peka terhadap anggota keluarga Jiang. 2 tahun lalu, para ksatria dari keluarga ini mengejar dia. Tidak ada cara untuk pergi ke langit dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Ksatria tua Sudaoling dari Tanah Suci cahaya gemetar menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir hal yang paling menakutkan di daerah terlarang adalah kekuatan kutukan. Bahkan jika kita semua berkumpul, itu tidak berguna. Mengapa tidak bergerak maju secara terpisah mungkin memiliki peluang mereka sendiri. Jiang Hansong, tetua dari keluarga Jiang, menunjukkan senyum main-main, melirik Ye Fen, dan kemudian berkata, keluarga Jiang kami hanya memiliki sekitar 20 orang di sini, dan tenaga kerja pendek, dan kami sedikit kurus. Saya ingin untuk meminjam beberapa orang dari Brother Su. Seluruh tubuh Ye Fen ditutupi oleh baju besi ilahi, bahkan kepalanya tertutup rapat oleh helm, hanya menyisakan sepasang mata di luar. Pada hari ini, dia tahu bahwa orang-orang dari keluarga Jiang mengenalinya, dan pasti ada kesatria yang mengejar dan membunuhnya saat itu. Sudaoling, seorang lelaki tua di Tanah Suci cahaya gemetar, mengetahui bahwa Ye Fen telah mengambil buah suci dan lebih mampu menahan kutukan daripada yang lain, jadi dia berencana menggunakannya untuk mengambil obat ajaib di area terlarang. Ji Bingfeng, lelaki tua dari keluarga Ji, menyaksikan dengan mata dingin. Dia merasakan bahwa 2 orang di depannya menyembunyikan sesuatu, jadi dia berkata dengan tenang, masih terlalu dini untuk mengatakan hal-hal ini, dan belum terlambat untuk membuat keputusan ketika kita benar-benar mencapai kedalaman area terlarang. 2 keluarga lainnya mendengarkan sarannya. Saran, teruskan. Pada awalnya, semua orang tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah menempuh jarak lebih dari 10 mil, semua orang merasa ada yang tidak beres. Sumber kekuatan suci di tubuhku tidak lagi melonjak, dan akan segera menghilang. Seorang biksu dari keluarga Jiang adalah orang pertama yang berteriak. Mata air kehidupanku tertutup, dan tidak ada lagi kekuatan ilahi yang mengalir keluar. Seorang pria kuat di Shaking Light Holy Land juga mengubah warnanya. Wajah semua orang menjadi jelek, energi kehidupan tidak lagi muncul di tubuh mereka, dan bahkan lautan kepahitan pun perlahan mengering. Apa yang membuatmu panik? Ini adalah sesuatu yang diharapkan. Jiang Hansong, seorang lelaki tua dari keluarga Mei, berteriak dengan dingin. Ji Yunfeng, seorang lelaki tua dari keluarga Ji, juga berkata, tidak masalah jika sumber kekuatan ilahi kering, Anda tidak memerlukan kekuatan gaib di sini. Selama Anda dapat menahan kekuatan kutukan. Pada saat ini, Ye Fen merasa vitalitas mata air kehidupan telah melemah, tetapi belum mengering, masih menumpahkan minyak. Dan lautan emas kepahitan. Agak kusam tapi tidak kering. Mungkinkah setelah potensi tubuh suci kuno ditarik, ia dapat melawan kekuatan jahat di sini? Ye Fen berpikir dalam hati, sulit untuk tenang, dan sekarang dia memiliki kartu truf yang cukup kuat, yang pastinya tembaga pembunuh. Youi, Lin Jia, Wang Ziwen, Li Xiaoman, Zhang Ziling, dan Liu Yi juga duduk di atas binatang aneh itu dan mengikuti tim beberapa ksatria bertugas melindungi mereka. Setelah maju lebih dari 20 mil, banyak binatang buas meraung, merasa sangat tidak nyaman, dan salah satu binatang yang paling rentan gemetar, berbaring di tanah seolah sedang mengayak sekam, menolak untuk bergerak maju. Medan di depan landai, pepohonan kuno menjulang tinggi, dan cabang-cabangnya seperti lengan raksasa, menjulur ke langit, dan tidak ada yang aneh tentang itu. Semua orang berjalan maju dengan hati-hati, tidak ada yang berbicara, mereka semua memegang tombak dan pedang tajam di tangan mereka, siap menyerang kapan saja,
kekuatan magis mereka tidak dapat digunakan, dan hanya itu yang dapat mereka lakukan sekarang. Berjalan lebih dari 200 meter ke depan, melewati beberapa pohon kuno dengan diameter lebih dari 20 meter, selusin gunung di depan berdiri dan membalikkan para biarawan di tanah. Di belakang pohon kuno, kerangka seputih salju berdiri tegak, menghadap kerumunan, memancarkan aura aneh. Semua ksatria mundur, mengepalkan tombak dan pedang tajam mereka, dan menunjuk ke depan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada fluktuasi kekuatan suci, itu hanya kerangka. Beberapa ksatria yang terguling oleh tunggangan mereka berjalan mendekat dan membelah kerangka itu di tempat dengan pisau panjang di tangan mereka. Namun, sesuatu yang menakutkan terjadi. Saat kerangka mereka hancur, beberapa ksatria berteriak. Armor besi dewa di tubuh mereka awalnya bersinar dan tidak bisa ditembus pedang, tetapi pada saat ini dengan cepat meredup, membuat klik, klik, suara berderak berlanjut, dan akhirnya rontok dengan cepat seperti kulit pohon tua yang busuk. Mata para ksatria cekung, daging dan darah mereka kering, dan mereka jatuh seperti debu. Mereka tampaknya telah menempuh sejarah, mengalami ribuan tahun, dan berubah menjadi abu terbang dalam sekejap, hanya menyisakan kerangka putih, yang jatuh dengan keras ke tanah. Hanya. Kouyang. 8-0. Yushuao, sungguh tubuh yang aneh. Mundur. Jiang Hansong, lelaki tua dari keluarga Jiang, berteriak. Jangan semua orang. Semua orang merasakan kekuatan iblis dan dengan cepat mundur, dan tunggangan itu meraung gelisah. Adegan barusan benar-benar menakutkan, 7 nyawa segar berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Benar-benar menghilang, kematian seperti itu membuat semua orang yang hadir merinding. Ada keheningan di depan, dan tidak ada yang terjadi, hanya 7 tulang yang tersisa, dan bahkan baju besi dewa di atasnya pun hancur. Ji Yunfeng, lelaki tua dari keluarga Ji, berteriak. Pergi jauh, jika kamu menemukan sesuatu yang tidak normal lagi, jangan bertindak gegabah. Setelah berjalan melewati hutan kuno ini, seorang ksatria tiba-tiba berteriak ketakutan, berkata, Mai. Dia awalnya adalah seorang biksu muda, tetapi pada saat ini telapak tangannya sangat kasar, berkerut, dan benar-benar kehilangan kilau. Dia dengan cepat melepas helmnya, gemetar, menyentuh wajahnya, dan berteriak di tempat. Itu semua menakutkan. Pada saat ini, ksatria ini memiliki wajah keriput, rambut beruban, dan tubuh bungkuk. Vitalitasnya menurun tajam. Dia hampir mati karena usia tua. Di sebelahnya, beberapa ksatria lain juga mengeluarkan suara tua. Dan berteriak ketakutan, hal yang sama. Hal yang sama terjadi pada mereka, mata tua semua orang mendung, dan nyawa mereka terancam. Kenapa? Salah satu ksatria membungkuk dan gemetar, sorot matanya perlahan meredup, dan kemudian dia jatuh dari tunggangannya dengan bunyi gedebuk. Sekarat karena usia tua. Setelah beberapa saat, beberapa ksatria tua lainnya juga terbunuh, jatuh ke tanah, dan mereka mati dengan keluhan. Dan tunggangan mereka juga menua dengan cepat, tidak lagi kuat dan bertenaga, dan semuanya kurus dan kurus. Bertulang, seolah-olah mereka menderita penyakit serius. Tetapi ini bagaimanapun, makhluk asing ini hidup lebih lama dari manusia dan tidak mati karena usia tua. Ye Fen memperhatikan bahwa orang mati adalah semua orang yang mendekati kerangka putih belum lama ini, dan tunggangan mereka ketakutan dan terbalik ke tanah. Ini membuatnya merasa kagum. Ksatria tua. Shaking Light Suda Oling mengingatkan dengan suara yang dalam, kengerian dari area kehidupan yang terbatas dapat dilihat, semua orang tidak boleh ceroboh, dan tidak boleh bertindak gegabah. Jalan gunung itu membosankan, tidak ada yang berbicara, dan semua orang gelisah, tidak dapat memprediksi hidup dan mati. Ye Fen mengendarai binatang buas dan dengan hati-hati mengamati tumbuh-tumbuhan di pegunungan. Dia tidak bisa tenang dan menemukan banyak obat mujarab, adalah semua jenis tumbuhan yang telah berumur selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tumbuhan lidah naga bersinar dengan cahaya hijau, seolah diukir dari zamrud, hampir tidak bisa disebut rumput. Itu akan tumbuh menjadi pohon hijau, dengan ketinggian 2 meter, dan jantung rerumputan seperti naga hijau kecil menjulurkan lidahnya, bersinar sedikit. Di sebuah danau tidak jauh dari sana, teratai giok bahkan lebih cemerlang. 9 biji teratai di dalam polong teratai besar sebesar telur ayam. Mereka jernih dan hijau seperti batu giok.
Anda bisa mencium aroma menyegarkan dari jarak jauh pergi. Tetapi kerumunan tidak berhenti sama sekali, mereka tidak memiliki waktu ekstra untuk disia-siakan, jika tidak, mereka dapat berhasil mendaki Gunung Suci dan mengambil obat ajaib. Mereka juga harus mati karena kehabisan vitalitas, tidak bisa keluar dari area terlarang ini. Seorang ksatria dari keluarga Jiang mengendarai binatang buas dengan awan merah di sekujur tubuhnya, mendatangi Ye-Fan, berkuda berdampingan dengannya, dan mengejek dengan suara yang sangat lemah. Mengapa kamu tidak melarikan diri? 2 tahun lalu bukankah kamu berlari kencang, gelisah seperti anjing yang berduka? Ye-Fan meliriknya dan berkata, menurutku kamu lebih seperti anjing yang setia. Setelah lebih dari 2 tahun, kamu masih bisa mencium bauku. Mulutmu cukup kaku. Aku tidak tahu apakah kamu berani mengatakan itu ketika aku perlahan membantaimu. Ksatria itu mencibir ringan dan berkata, saya mendengar bahwa Anda tidak bisa berlatih sama sekali. Apakah kamu begitu yakin akan memakanku dan membiarkanku mati tanpa tempat untuk menguburku? Ye-Fan sangat tenang, tanpa amarah. Apakah kamu ingin tanah suci cahaya gemetar melindungimu? Jangan melamun, bila saatnya tiba, patuh kumpulkan obat suci untuk kita, mungkin seluruh tubuh bisa tertinggal. Saya pikir Anda harus memahami dengan jelas di dalam hati Anda bahwa kami tidak dapat membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Ksatria bernama Jiang Feng menunjukkan niat membunuh, dan berkata, tentu saja, aku bisa memberimu waktu yang baik. Selama kamu menyerahkan harta itu, aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Tidakkah menurutmu terlalu dini untuk mengucapkan kata-kata ini? Ye-Fan meliriknya dengan ringan. Berkata, di tanah kuno dan terlarang ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati sampai saat terakhir. Mungkin aku akan mematahkan lehermu. Ksatria bernama Jiang Feng meliriknya dengan jijik, dan berkata, meskipun sumber kekuatan ilahi saya untuk sementara kering, membunuhmu tidak berbeda dengan menginjak-injak semut sampai mati, tanpa usaha apapun. Kamu benar-benar percaya diri. Seringai muncul di sudut mulut Ye-Fan, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan senyum dingin di wajah Jiang Feng, dia berkata dengan muram, 3 dari 5 ksatria yang mengejar dan membunuhmu ada di sini. Kami sangat ingin mengejarmu lagi, tapi tentu saja hasilnya akan berbeda kali ini. Memasuki ratusan mil ke area terlarang kehidupan, 9 gunung suci akhirnya muncul di hidung, tidak begitu tinggi, tetapi megah, membawa tekanan tanpa akhir, seolah-olah 9 langit dan 10 bumi terbentang di depan mereka. Saat itulah, semua orang tidak bisa menahan napas. Kulit kepala mereka terasa mati rasa. Di jurang tak berujung yang dikelilingi oleh 9 gunung suci, kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya naik, padat dan seputih salju. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang merasa menyeramkan. Mereka mungkin dari 6.000 tahun yang lalu. Jiun Feng, sesepuh dari keluarga Ji, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Suda Oling, seorang ksatria tua dari Shaking Light Holy Land, mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, seharusnya itu mereka, pembangkit tenaga listrik tak berujung yang jatuh di jurang kuno di tanah suci gerbang peri saat itu adalah orang-orang itu. Ye-Fan juga merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Saat ini, dia memikirkan orang tua gila itu, dan tulang di seluruh gunung seharusnya adalah teman lamanya dari sekolah yang sama. Bab 105 menampar wajah Biksu Shen Qiao. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, tempat suci tertentu dari sekte abadi berada di masa kejayaannya. Dia mencoba yang terbaik dan mengumpulkan puluhan ribu biksu yang kuat untuk membunuhnya, mencoba masuk ke jurang kuno, tetapi pada akhirnya dia hampir musnah seluruhnya, yang menjadikan tempat ini nama yang paling ganas. Tulang putih itu tidak memiliki fluktuasi kehidupan, mengapa mereka naik dari jurang maut? Semua orang merasa sangat bingung sambil merasa ngeri. 9 gunung suci itu agung dan agung, kerangka putih yang tak terhitung jumlahnya berjuang di pintu keluar jurang, terutama yang paling padat, dengan ribuan tulang menumpuk di sana untuk membentuk gunung tulang kecil. Peti mati raksasa perunggu. 2 sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari mata Ye-Fan. Dia melihat sudut peti mati tembaga, dan itu tidak sepenuhnya terendam oleh ribuan tulang. Ini membuatnya merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Semuanya disebabkan oleh Jiulong yang menarik peti mati itu. Pada saat ini, Jiang Hanzong, tetua dari keluarga Jiang, juga melihat peti mati perunggu kuno,
ekspresinya membeku, dan dia berkata, perubahan yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di tanah terlarang kuno, dan ribuan tulang berjuang untuk merangkak keluar. Mungkinkah semuanya karena peti mati tembaga itu? Fitur apa yang dimilikinya? Asal, mengapa itu muncul di sana? Ksatria tua dari Shaking Light Holy Land juga mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, itu adalah mengatakan bahwa ada artefak tertentu yang terkubur di jurang tak berujung, dan tanah suci abadi yang sangat kuat saat itu adalah karena ilusi itu. Mungkinkah peti mati tembaga ini adalah satu-satunya hal yang dapat menyerang tempat ini? Tanah terlarang kuno adalah salah satu dari 7 area terlarang kehidupan di kehancuran timur. Ini memiliki latar belakang yang bagus. Ji Yunfeng, sesepuh dari keluarga Ji, menyipitkan matanya sedikit, dan terus melihat peti mati perunggu besar. Setelah itu, semua orang sakit kepala. Belum lama ini, mereka bertemu dengan tulang, yang memusnahkan lebih dari selusin biksu. Sekarang 9 gunung suci itu padat dengan ribuan tulang. Bagaimana cara memilih obat ajaib? Gunung suci mana yang telah kamu daki? Jiang Hanzong bertanya pada Yoyi, Lin Jia dan yang lainnya. Mengenakan kemeja putih bulan, dengan rambut hitam dan syal, Yoyi memiliki sikap tenang dan anggun, dan dengan tenang menjawab, gunung dengan peti mati kuno terletak di seberangnya. Jiang Hanzong mengangguk, dan berkata kepada semua orang, gunung suci itu memiliki tulang paling banyak, dan obat ajaib telah diambil. Mari kita hindari dan mendaki gunung suci lainnya. Selain itu, seorang kesatria menghela nafas dan berbisik, ada hal seperti itu di gunung. Sungguh tulang. Bagaimana cara naik? Tidak ada kehidupan. Tidak ada peluang sama sekali. Jika Anda ingin naik, Anda pasti akan mati. Berkata, selalu ada cara untuk datang, mari kita lihat lebih dekat dan lihat dulu. Tidak lama kemudian, semua orang datang ke kaki 9 gunung suci dan mengamatinya dari dekat. Tumbuhan di gunung suci itu subur dan pemandangannya indah ditambah dengan keagungan dan kemegahannya bisa disebut megah. Haruskah kita bertiga berpisah, atau bergabung dan mendaki gunung suci bersama? Ji Yunfeng, sesepuh keluarga Ji, bertanya dengan setengah tersenyum. Jiang Hanzong, sesepuh dari keluarga Jiang, melangkah maju dan berkata, saudara Su, jangan sembunyikan. Ksatria kecil itu pernah meminum obat ajaib yang diproduksi di sini. Tampaknya mampu menahan kekuatan kutukan. Mari kita berkumpul dan bantu dia memanjat. Pergi ke Gunung Suci, pilih obat ajaib, dan penuhi kebutuhan ketiga keluarga pada saat yang sama. Sudah Oling, ksatria tua dari Tanah Suci Shaking Light, melihat bahwa masalah terungkap, jadi dia tidak punya pilihan selain memanggil Ye Fen. Saat Ye Fen melepas helmnya. Saat wajah tampannya terungkap, Liu Yi, Zhang Ziling, dan Wang Ziwen yang tidak jauh semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mari kita pikirkan dan lihat apakah ada metode yang layak, bagaimana cara memilih obat ajaib. Beberapa orang tua mengumpulkan para ksatria dan mulai berdiskusi. Ye Fen dan yang lainnya ditinggalkan sendirian, dan tidak ada yang memperhatikan mereka untuk saat ini. Kamu Fen. Liu Yi adalah yang pertama berlari ke depan. Aku belum melihatnya dalam 3 tahun. Dia tidak banyak berubah. Dia masih lemah seperti sebelumnya, matanya yang besar penuh dengan kejutan yang ekstrim, dan dia berbisik, di sini sangat berbahaya, mengapa kamu di sini? Zhang Ziling juga bergegas mendekat, meraih bahu Ye Fen, gemetar dengan gembira, dan berkata, di mana saja kamu dalam 2 tahun terakhir? Aku dulu pergi ke sana dengan para tetua sekolah guru Gualingsu, saya ingin mengunjungi Anda dan Pangbo, tetapi saya menemukan bahwa Anda berdua menghilang. Ceritanya panjang. Ye Fen telah mengalami banyak hal, tetapi dia tidak memiliki cara untuk melakukannya. Katakan, kalau tidak dia pasti akan mengganggu mereka datang ke masalah. Lin Jia sangat cantik, dengan mata Phoenix alami dalam situasi di mana hidup dan mati tidak diketahui, sulit baginya untuk menunjukkan senyuman, tetapi dia masih terlihat sangat menawan, yang sepenuhnya karena temperamennya yang alami. Dia telah bertemu Ye Fen belum lama ini, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping, menyentuh kepala Ye Fen, dan berkata, akhirnya aku tumbuh lebih tinggi. Wang Ziwen juga melangkah maju dengan cepat. Berkata, tanpa diduga, kita akan bertemu lagi di sini. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus merayakan atau berduka. Yoi juga mengerutkan kening, dan berbisik,
saya khawatir kita akan berada dalam bahaya hari ini. Jika kita ingin menyelamatkan diri kita sendiri, orang-orang ini pasti tidak akan kami peduli dengan hidup dan mati kami. Li Xiaoman berpakaian putih, langsing dan anggun, dengan ekspresi datar, mengangguk ke arah Ye Fen, tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, orang-orang di depan menyelesaikan diskusi mereka dan melihat ke sini. Jiang Hanzong menunjuk langsung ke Wang Ziwen dan berkata, "Kemarilah. Kamu segera naik gunung dan mencoba yang terbaik untuk mengambil obat suci. Jika kamu berhasil, aku akan membawamu sebagai murid dan menjadikanmu murid resmi keluarga Huanggu." Mendengar Jiang Hanzong, lelaki tua dari Jiang keluarga, wajah Wang Ziwen tiba-tiba berubah. Dia bertindak sebagai umpan meriam, biarkan dia mencobanya dan lihat hasilnya dulu. Keterampilan, saya rendah. Saya khawatir saya akan terendam oleh tulang-tulang itu dan berubah menjadi loes jika saya tidak bisa mendaki gunung. Wang Ziwen terlihat lembut, tapi dia bukan orang pengecut. Matanya cerah, dan dia melihat ke arah para tetua keluarga Jiang, berkata, "Senior, tolong berbelas kasih. Jika Anda disuruh naik, mengapa begitu banyak omong kosong?" Seorang ksatria di sebelahnya sangat tidak puas dan berteriak keras. "Kalau begitu kalian bunuh saja aku, atau aku tidak akan mati." Wang Ziwen berkata dengan sangat sederhana. "Kalau begitu aku akan membunuhmu secara langsung." Seorang ksatria menghunus pedang tajam dengan cahaya dingin. Bahkan jika sumber kekuatan suci mengering, fisik biksu itu masih jauh lebih unggul dari orang biasa. Wang Ziwen tiba-tiba melompat, mendarat di atas binatang anehnya, mengeluarkan belati dan menusuk dengan kuat, dan tunggangan itu segera mengayunkan kukunya. Hampir pada saat yang sama, Yoi, Li Xiaoman, dan Lin Jia melakukan gerakan yang sama, melompat dengan cepat, terbang ke atas gunung, menampar dengan keras, dan berlari ke kejauhan. Di samping, Liu Yi dan Zhang Ziling meraih lengan Ye Fen pada saat yang sama, mencoba mengangkatnya dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat, dan beberapa ksatria yang memegang tombak menghalangi jalan. Liu Yi dan Zhang Ziling menghunus pedang tajam mereka dan menghadapi para ksatria itu, meskipun mereka tahu hanya ada sedikit harapan, mereka tidak ingin diam. "Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Meskipun kamu pintar, kamu tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku." Jiang Hanzong mengabaikan Ye Fen dan yang lainnya, dan bersiul langsung, dan 4 binatang buas yang berlari ke kejauhan segera berbalik dan berbalik. Wang Ziwen, Yoi, Lin Jia, dan Li Xiaoman sangat menentukan, segera melompat dari tunggangan mereka dan berlari ke kejauhan, tetapi keempat binatang aneh itu mengejar mereka dan dengan cepat menghentikan mereka. Binatang aneh ini telah menjadi paranormal, dan mereka hanya untuk sementara dipinjamkan kepada Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka dapat dikendalikan? Pada akhirnya, Yoi, Li Xiaoman, Wang Ziwen, dan Lin Jiaquan dikawal kembali oleh beberapa ksatria. "Jika kamu ingin aku mati, untuk menemukan kebenaran untukmu, itu tidak mungkin. Aku lebih baik mati seperti ini." Wang Ziwen tidak memohon belas kasihan. Lin Jia juga berkata dengan dingin, "Meskipun saya tahu ini adalah dunia di mana yang lemah memangsa yang kuat, saya tidak menyangka bahwa Anda keluarga kuno yang mengaku sebagai tempat suci dan dunia yang terpisah begitu tercela. Dan putih, selama kita layak untuk sebagian besar orang di dunia, tidak apa-apa mengorbankan 3 atau 5 orang yang tidak relevan sesekali. Kalau begitu, lakukanlah." Seorang ksatria di sampingnya menggelengkan kepalanya, melihat Lin Jia dan Li Xiaoman, dia berkata, "Kalian dianggap cantik. Jika itu normal, tidak ada yang tahan melakukannya, tetapi jika Anda tidak mengikutinya hari ini, jangan salahkan kami karena kejam." Ye Fen memandang Jiang Hanzong dan berkata, "Kamu terlalu kejam untuk melakukan ini, kamu dapat menggunakan binatang buas untuk mengujinya, mengapa repot-repot mengirim orang sampai mati?" Jiang Hanzong tampak tenang, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Di area kehidupan yang terbatas ini, binatang buas ini sangat penting bagi kami, dan kami tidak bisa kehilangan mereka begitu saja." Tunggangan. Ye Fen bertanya dengan dingin. Jiang Feng, ksatria yang mengejar dan membunuh Ye Fen 2 tahun lalu, melangkah maju, dengan ekspresi menggoda di bibirnya, dan berkata, "Apakah ada sesuatu yang perlu diklarifikasi?" Dia menepuk bahu Ye Fen, dan berkata, "Jangan khawatir,
kamu mereka harus hidup lebih lama dari mereka, dan kebanyakan dari mereka akan bekerja sama denganmu, membantumu mendaki gunung suci, dan mengumpulkan obat ajaib untuk kami. Ye Fen memandang ksatria tua sudah oling dari Yao Guang Tanah Suci, dan Di Jiun Feng, sesepuh dari keluarga Ji, berkata, apakah kamu juga memiliki sikap seperti itu? Tak satu pun dari kedua pihak menanggapi, ekspresi mereka acuh tak acuh, dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Jiang Feng tertawa, melirik Ye Fen dengan jijik, menepuk bahunya, dan berkata dengan nada menggoda, seseorang harus sadar diri, bagaimana Anda bisa berbicara dengan kami seperti ini? Tidak cukup berat, ketiga tetua tidak akan mengatakan apapun kepada Anda. Kamu terlalu sombong. Mata Ye Fen berkilat dingin, dan dia bertanya, sesombong kamu, level apa yang telah kamu capai? Shenqiao Realm. Jiang Feng menatapnya, mencibir dengan sedikit jijik, dan berkata, levelmu terlalu rendah. Kamu tidak akan pernah mengerti, jika kamu tidak dibutuhkan, jika kamu berani berbicara denganku seperti ini, kamu sudah terbunuh. Dibunuh. Ye Fen benar-benar terkejut. Dia tidak berharap Jiang Feng mencapai alam Shenqiao, yang merupakan alam besar lebih tinggi darinya, jika keduanya bertemu dalam keadaan normal, dia pasti akan mati tanpa ketegangan. Tampaknya melihat ekspresi kaget Ye Fen, Jiang Feng mencibir dan berkata, seekor katak di dasar sumur, bagaimana Anda bisa tahu seberapa besar dunia ini? Biksu Anda Diandi hanya terbatas pada level Lunhai. Anda hanya seorang fana, dan kamu sama sekali tidak tahu cara berlatih. Aku tidak repot-repot berbicara denganmu. Ye Fen menoleh untuk melihat Suda Oling, Jiun Feng, dan Jiang Hansong, dan berkata, jika kamu ingin aku melakukannya membantu Anda memilih obat ajaib, pertama-tama Anda harus membuat saya bahagia. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Jiang Feng dan berkata, orang ini harus dibunuh dulu. Jiang Hansong, sesepuh dari keluarga Jiang, menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu hanyalah orang biasa, jadi kamu tidak berhak mengancam kami. Jika kamu ingin membuatmu tunduk, ada banyak cara. Dengan suara acuh tak acuh, dia memerintahkan seorang kesatria untuk maju dan berkata, bunuh dia. Tetua. Keluarga Jiang sangat tenang, dan tidak ada gelombang di gujing. Sepertinya membunuh seseorang tidak ada artinya baginya. Pedang itu akan melangkah maju. Jika membunuh satu saja tidak cukup, kamu bisa membunuh mereka satu persatu. Suara sesepuh keluarga Jiang sangat dingin. Kamu memaksaku untuk tunduk seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata Ye Fen. Pada saat ini, Jiang Feng melangkah maju, meliriknya dengan ringan, dan berkata, seseorang harus sadar diri, bahkan sampah sepertimu yang tidak bisa berkultivasi ingin memanipulasi kami, dan bahkan ingin mengambil nyawaku, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ingin mengendalikanmu. Ada banyak cara, paling buruk kamu bisa langsung mengendalikan pikiranmu. Jiang Feng mengulurkan tangannya, menepuk wajah Ye Fen dengan ringan, dan mencibir dengan penghinaan terbesar. Bagi kami, Anda hanya memiliki nilai guna, akan menyenangkan untuk meninggalkan Anda seluruh tubuh setelah itu. Ye Fen meraih tangannya dan tidak membiarkannya jatuh, berkata, dari awal hingga akhir-akhir, kalian semua tinggi dan memiliki rasa superioritas yang kuat. Apakah biksu di alam Shenqiao luar biasa? Pak, tiba-tiba, Ye Fen mengayunkan telapak tangannya dengan keras, dan menampar wajah Jiang Feng dengan keras, menerbangkannya beberapa meter jauhnya. Sangat nyaman. Li Xiaoman, Yoi, Lin Jia dan yang lainnya semuanya menunjukkan keheranan, dan para ksatria lain di sekitarnya bahkan lebih tercengang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.